Ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Ku tinggikan, namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala, Raja segala, Raja sembahkan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Ku bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajari kami untuk selalu meninggikan nama-Mu. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau melewati lembah kekelaman, Kau tetap menyertai. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Engkau kekuatan dalam hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sorak kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat segala puji kebesaran hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Glory kebesaran hanya kebagi-Mu Yesus. Engkau bertahta dalam pujian kami. Dan bersama dengan para malaikat di surga. Dan semua orang percaya yang ada di dunia ini yang saat ini beribadah. Memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Tuhan selama seminggu ini. Kami melewati hari-hari kami. Walaupun dalam keadaan kami mungkin lelah. Dalam keadaan kami payah. Tetapi walau dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau bukan hanya mengerti, tetapi peduli kepada kami. Sekalipun kelihatannya mustahil buat kami sebagai manusia. Tetapi Engkau membukakan kepada kami. Engkau memberikan hikmat kepada kami. Supaya kami dapat melewati segala sesuatu. Hingga hari ini kami bisa datang. Kami bisa hadir. Kami bisa live streaming. Ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan memuliakan nama-Mu. Kami akan bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Bertahtalah dalam pujian kami. Kami percaya Tuhan, pujian-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan memberikan berkat kepada semua orang. Bahwa Engkau adalah Allah yang layak dimuliakan. Kami juga berdoa untuk nantinya Tuhan pada Bapak Gembala kami. Yang akan memberikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah Engkau taruhkan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu sempurna pada hari ini buat kami. Dan kami pulang membawa berkat Allah. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini, berkaryalah Tuhan, dari awal hingga akhir.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Sehat. Sehat. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya saat ini kita yang ada di sini maupun kita yang live streaming, saat ini Tuhan berikan kepada kita. Kita akan mendengarkan suaranya, kita akan memuji namanya. Kita pujikan, dengarlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Renungan menanti datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Hei, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus ada. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Puji Tuhan. Kalau umatnya semua di seluruh dunia ini memuliakan nama Tuhan, baik dari semua penjuru dunia, dari ujung bumi, semua memuliakan Tuhan. Amin.
Kita akan pujikan dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari sampai ke timur, lembah Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Allahku dahsyat, oh Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin, puji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, turut bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Tiada habis-habisnya jiwa kita memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Allah dimuliakan, Allah diagungkan Tuhan. Kita percaya kehadiran kita baik secara langsung maupun live streaming, dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami menyerah kepada yang bertugas. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu atas setiap kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan kalau kami diberikan kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh menabur di ladang-Nya Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami agar kami ketika kami memberikan persembahan, kami beri dengan hati kami beri dengan penuh ketulusan karena Tuhan sudah sangat mencintai kami. Ini kami Tuhan, ini persembahan kami, biar Engkau boleh disukakan.
Terima kasih demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan nanti yang sudah memberikan saya undang bangkit berdiri. Kita percaya bahwa setiap orang milik Tuhan adalah orang yang berbahagia. Karena dialah yang punya kerajaan surga. Haleluya. Kita pujikan pujian. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, besok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kebenaran-Mu, oh Yesus. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Oh, curahkan berkat-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Berkatnya selalu melimpah dari hari ke hari. Bahkan kita tidak terasa. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan 1 ini, bulan Januari. Tetapi pernahkah kita melihat, pernahkah kita merenungkan di hari-hari itu? Kita minta kepada Tuhan supaya kita diajar oleh Tuhan tiap hari. Sekalipun hari berganti, hari yang datang dan hari yang lalu telah berlalu, tetapi kasih-Nya tidak pernah meninggalkan engkau. Untuk itu kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan berikan kita hikmat supaya kita dapat menjalani kehidupan. Kita pujikan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, supaya kami mengerti kehidupan. Ajar kami Bapa,
hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami tetap bijaksana dalam hidup, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu tergenapi ya Bapa, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaiblah jalan-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami dari hari ke hari, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Tuhan. Haleluya. 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 Saya persilakan Bapak Guntur memanjatkan doa. Pak Guntur. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus. Puji syukur nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, saat siang ini Bapa, kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, kami sudah memuji untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, memohon untuk Haleluya. ilham-Mu Bapa, marifat-Mu Bapa, dalam berbicara melalui hamba-Mu, supaya menjadi berkat bagi kami semua, anak-anak-Mu, domba-domba-Mu Bapa yang mendengarkannya baik lewat online maupun lewat di sini Bapa. Tuhan, syukur Yesus, Engkau yang berkuasa, dan jauhkanlah kami dalam saat kami mendengarkan cobaan-cobaan yang dari luar Bapa, godaan Bapa, roh-roh jahat, supaya tersingkir dari ruangan ini, demikian juga dari ruangan hati kami Bapa. Tuhan, syukur Yesus, semuanya doa yang kami berikan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati, damai sejahtera menyertai kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini tema firman Tuhan tentang derita atau cobaan membawa kemuliaan. Ya. Penderitaan, cobaan akan membawa kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan membaca dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Kita akan baca bersama. Ayub 23 ayat 10. Kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Selanjutnya nanti akan dibantu oleh Bapak Sigit. Ya. Puji Tuhan. Sudah ketemu, mari kita baca. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, ia tahu jalan hidup kita. Setiap kita Tuhan tahu. Ya, dia mengerti, dia tahu. Ya, bahkan dia paling mengerti di antara sesama kita. Mungkin orang yang terdekat sekalipun dia mengerti. Dia tahu jalan hidup kita. Dan kita sedang berjalan menuju kemuliaan kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan seandainya ia menguji aku, ya, sudah seringkali dalam hidup ini kita maunya semua serba jalan tol, semua serba instan zaman sekarang ini. Tapi sesungguhnya di dalam kita mengikut Tuhan, ternyata ada ujian,
ada cobaan, ada penderitaan. Ya, itu semua akan membawa kita ya nanti muncul iman seperti emas. Ya. Sebab iman itu perlu diuji. Saudara, kita mengikut Tuhan bukan hanya di saat kita semua beres, semua nyaman, semua enak. Tapi Tuhan ingin supaya kita memiliki iman, memiliki percaya bagaikan emas yang teruji. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya dikatakan seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan. Perkataan ini diucapkan adalah seorang yang sudah mengalami bagaimana yang namanya diuji, yaitu Ayub. Ayub dalam perjalanan hidupnya, ya dia mengalami penderitaan-penderitaan. Dia seorang yang saleh, dia seorang yang baik dalam ibadahnya, dia seorang yang jujur dalam hidupnya. Dia tidak bengkak-bengkok dalam mengikut Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan, ya, ternyata di tengah-tengah perjalanan hidupnya, tahu-tahu ujian datang. Ya, 10 anaknya semua mati. Saudara, ya. Mungkin jangankan 10, 1 saja ya rasanya tidak tahan, saudara ya. Saudara, tapi Ayub diceritakan ya, seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, ibadahnya bagus, semua tidak ada cacatnya seolah-olah. Tapi di dalam hidupnya, perjalanan hidupnya, 10 anaknya ya sedang berada di satu ruangan. Nggak taunya terjadi satu musibah. Ya, semuanya mati. Sudah. Ayub tidak cukup di situ. Ya, ternyata juga saat para pegawainya sedang mengembalakan binatang pemeliharaannya, ya, ndak tahunya dirampok dan semuanya ya habis. Ya, saudaraku. Saudara, kekayaannya habis, anaknya habis, terus Ayub sendiri kena penyakit lagi. Ya. Kalau sekarang penyakitnya corona, kalau dulu penyakitnya koreng. Ya. Korengan. Sampai gatal-gatal dan digaruk-garuk dengan apa? Beling. Waduh, menderita sekali ini Ayub. Ya. Mungkin kalau kita ditimpa begitu, kita akan berkata, sudah enggak usah Tuhan-Tuhanan. Ya baru kena corona saja ketakutan. Ya, apalagi belum kena, belum kena saja. Jangan sampai sudah mundur karena corona. Ya, sudah jauh dari Tuhan karena corona. Ya, saudara, saya percaya Tuhan akan berikan pertolongan kepada kita. Kalau kita diizinkan pasti ada jalan keluarnya. Kalau diizinkan terkena ada jalan keluarnya. Saya percaya itu, ya. Puji Tuhan. Karena kematian tidak ditentukan dengan penyakit. Kematian kita bukan ditentukan oleh sakit penyakit. Alkitab mengatakan itu. Penyakit tidak ada membawa kematian. Jadi saudara-saudara kita yang mungkin sudah ya sedikit seliwing-seliwing terkena, tidak usah takut.
bersukacita aja. Tuhan pasti akan berikan kesembuhan. Dan itu sudah kami alami juga, saudara. Ya, memang rasanya kalau dilihat kok hampir sama, saudara. Tapi puji Tuhan, kami tetap bersukacita. Ya, penyakit tidak akan bawa kematian. Amin, saudara. Dan ada jalan keluarnya. Dan saya tidak pergi kemana-mana. Saya juga tidak minum obat apa-apa. Ya, saya cuma harap sama Tuhan bahwa Tuhan penyembuhku, Tuhan penolongku. Ya, dan sampai hari ini istri saya setelah saya ingat itu perjamuan kudus, setelah perjamuan suci, saudara, dan dia tidak ikut ibadah perjamuan suci, masih di kamar. Ya, saya suruh layani anak saya, layani mamamu itu perjamuan kudus, ya. Ya. Dan setelah itu besok paginya sehat, saudara. Puji Tuhan, tidak merasa sakit, tidak lemas. Tadinya kita ini lemas-lemas. Kalau saya ini memang ya saya dengan istri ini, saudara, awalnya memang yaitu kecapean. Atau kecapean itu mungkin imunnya turun. Makanya saudara jangan sampai imun turun. Ya. Sukacita adalah obat yang manjur. Supaya imun tidak turun, makan yang banyak, saudara. Yang bergizi terutama juga, saudara. Ya. Waktu itu saya memang capek sekali. Ya, sepanjang perjalanan kami pergi ke Ngawi, ya. Pelayanan ya ke Ngawi. Saudara, ke hamba-hamba Tuhan di daerah. Ya. Saudara, sepanjang jalannya itu rusak, saudara. Jadi kayak naik kuda. Brok. Saya minta supaya naik lewat tol. Nggak taunya sopirnya bilang, saya kalau naik tol, ya saya bukan dengan anak saya. Kalau saya naik tol ngantuk katanya. Nggak taunya bukan itu persoalannya, saudara. Rupanya. Tapi ngomong sama saya, ya katanya naik tol ngantuk. Ya sudah, saya juga takut daripada ngantuk nanti malah tambah celaka, saudara. Jadi saya ikuti dia jalan darat, ya jalan biasa. Ternyata sepanjang jalan begitu keluar dari rumah sudah rusak jalannya. Ya. Naiknya jadi kayak kuda itu, saudara. Brok. Aduh, ya puji Tuhan. Yaitu begitu pulang sudah badannya sakit semua. Sampai gigo saya, saudara. Dan malam itu istri saya tidak bisa tidur, mejuti saya terus. Begitu bangun dipijuti lagi, saudara. Waduh, dan saya tidak tidur di sini, tidur di adik di sana, saudara. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan menyembuhkan, ya. Setelah saya sakit, istri saya gantian, saudara. Puji Tuhan. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara, jadi ia tahu jalan hidup kita, seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Ayub, dia bukan hanya berkata, dia bukan hanya menyuarakan, tapi dia sudah ngalami. Ya, dia sudah lewati itu. Sudah, sampai dia akhirnya berkata, aku tahu. Dulu aku dengar, aku dulu mengerti tentang Tuhan. Ya, dari kata orang. Tetapi sekarang aku mengerti Tuhan karena menjadi pengalaman. Ya, orang percaya kepada Tuhan, ya mestinya mengenal Tuhan itu karena pengalaman. Karena mengalami. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang dahsyat, Tuhan penyembuh, Tuhan penolong, Tuhan yang luar biasa. Kita mengenal Dia karena kita mengalami. Bukan kata orang. Coba dibaca Ayub 42 ya. Ayub 42 ayat yang ke-2. Iya. Ayat berapa? Ayat 5 ya.
Ayub Ayat pasal 42 ayat yang kelima. ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku Tetapi sendiri. sekarang ya, setelah Ayub melewati cobaan, penderitaan, sekarang mataku sendiri terus Memandang engkau. memandang akan Tuhan, melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan di dalam penderitaannya dan di dalam pertolongannya. Saya memang tadi dikatakan Ayub itu kekayaannya habis. Tidak cukup di situ sakit penyakit. Tidak cukup di situ istrinya yang menjadi pendamping mestinya mengkuatkan, meneguhkan, tapi dia malah bikin lemah. Ya, jangan seperti demikian, saudara. Sudah ditempatkan di mana dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Mari kita jadilah, kita bukan menjadi batu sandungan di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah gereja kita bukan jadi batu sandungan, tapi kita menjadi orang yang mengkuatkan. Amin. Ya, ini istrinya tidak. Dia berkata, wah, ya mungkin bilang apa sekarang ini. Pak, sudahlah enggak usah sama Tuhan. Enggak usah melayani Tuhan. Enggak usah getol-getol sama Tuhan. Buktinya sekarang kita anaknya mati semua. Buktinya sekarang kita miskin. Buktinya kamu sekarang sakit. Ya. Untuk apa kita harap lagi sama Tuhan? Tetapi Ayub itu luar biasa. Dia berkata, engkau orang gila. Istri orang gila. Masa kamu hanya mau terima yang baik dari Tuhan. Yang tidak baik kamu hindari. Mari kita mengikut Tuhan. Yang baik maupun yang tidak baik. Kita tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya inilah tipe Ayub. Yang dikatakan imannya seperti emas. Ya. Puji Tuhan. Itulah Ayub. Dia tetap setia. Dia tetap mengasihi kepada Tuhan. Saudara, dan akhir dari kisah Ayub. Akhirnya Ayub setelah dia setia. Saatnya Tuhan pulihkan. Saatnya Tuhan tinggikan. Di mana Ayub akhirnya diberkati, dipulihkan, dimuliakan 2 kali lipat. Ya. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ya, di mana kekayaan yang sudah habis, dia dipulihkan lagi. Lebih kaya. Di mana anak-anaknya sudah mati semua. Ya. Istrinya akhirnya sadar, dikembalikan dan masih diberkati anak 10. Tapi ini lebih kualitas, lebih cantik-cantik, lebih ganteng-ganteng. Tadinya anak-anaknya sukanya cuma berfoya-foya, cuma bersenang-senang. Tapi kali ini anak-anaknya dipulihkan dengan kualitas. Anak-anak yang berkualitas. Sudah kira-kira kepingin enggak punya keluarga, punya anak-anak yang berkualitas? Saya kepingin, saudara. Bukan hanya itu, dikatakan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Saudara, Ayub pun jadi sehat kembali. Diberkati dengan double. Coba kita baca dalam Ayub pasal 42. Ayatnya yang ke-10 mulai. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dipulihkan keadaan Ayub yang tadi sudah berantakan. Sudah, waduh kalau kita mungkin, waduh gimana ya. Seperti itu. Saya acungi jempol. Makanya Ayub kalau berkata dia, ya keluar bagai emas memang betul-betul.
dia menunjukkan kemurnian imannya, kasihnya kepada Tuhan, pengikutannya kepada Tuhan, pelayanannya kepada Tuhan. Dia seperti emas yang murni. Ya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Terus Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, setelah dia bisa mengampuni sahabat-sahabatnya, dia mengampuni kepada semua orang. Ya, sudah memang mengampuni itu perlu. Jangan sudah ada terbersit dalam hidup kita menyimpan kepahitan, sakit hati. Ya. Tetapi kita belajar untuk mengampuni. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, bukan saja mengampuni, tapi mendoakan sahabat-sahabatnya. Doakan musuhmu, bukan doa yang tidak baik, tapi doa yang baik. Dan itu akan memulihkan kehidupan kita. Amin, saudara? Ini Ayub, saudara. Terus? dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Saudara, semua miliknya, kepunyaannya yang sudah hilang. Kesehatannya lebih sehat, saudara. Puji Tuhan. Saya dulu cerita Ayub masih saya cuma diceritani kan di sekolah minggu. Saya pikir, wah untuk apa Ayub bisa pulih? Anaknya sudah habis, hartanya sudah habis. Ternyata Alkitab mengatakan dipulihkan dan dia diberkati 2 kali lipat. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Ya. Ayat 12 coba kita lihat. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ya, lebih dari hidupnya yang dahulu. Sudah, jadi dalam hidupnya yang dahulu sudah bagus dan sempat memburuk karena diuji. Ya, tetapi sekarang lebih dari yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Ya. Dan 6.000 unta, ya, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ya, terus? Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ya. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Terus? Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Ya. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Terus sedikit lagi. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Iya, ternyata Ayub masih menikmati hidup yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Karena Ayub ternyata sampai hidup menikmati melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Berarti apa? Turunan yang keempat ini apa? Bukan saja cucu, cicit, buyut. Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Puji Tuhan dan dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bukan hidup seadanya atau hidup ya di tengah-tengah kehidupan yang menderita, ya. Itu hanya sementara yang tadi dilewati oleh Ayub. Pada akhirnya dia hidup penuh dengan kualitas, ya, yang diberkati oleh Tuhan. Kalau hidup yang sederhana, rumahnya hujan, ya bocor semua, kan menderita, saudara. Saudara, yang lain kekurangan, ya sama saja kekurangan. Ya, ini kan menderita, saudara. Tapi Ayub tidak, dia dipulihkan 2 kali lipat. Yang lain kena penyakit, dia kena penyakit. Ya, saudara, menderita, tapi tidak dengan Ayub.
tidak dikatakan Ayub hidup panjang umur sakit-sakitan, enggak saudara. Tapi sehat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Muncul seperti emas yang murni. Imannya, pengikutan pengiringannya ya kepada Tuhan, bahkan kasihnya, pelayanannya luar biasa, sudah teruji. Saudaraku yang kasih Tuhan, jalan hidup kita sebenarnya sudah dirancang oleh Tuhan. Dirancang yang terbaik. Saudara jangan berpikir bahwa hidup kita ini ya rancangannya Tuhan itu rancangan yang sempurna, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Ini sudah harus berpikir. Ya. Dalam menghadapi tahun baru juga sudah harus punya pikiran yang positif. Ya, jangan ketakutan. Sekarang ini banyak peramal-peramal yang meramalkan dunia ini semakin tambah berat, sulit dan sukar. Memang bagi mereka bisa menghadapi sukar dan sulit. Tapi Tuhan merancangkan, peganglah firman Tuhan. Di mana itu? Yeremia 29 ayat 11 ini harus sudah pegang bahwa Tuhan pasti tahun baru ini tahun yang menuju kepada kemuliaan. Ya, tahun yang menuju damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, bukan celaka. Ya. Kalau sudah celaka sedang teruji untuk lebih lagi diberkati dengan luar biasa. Ayo dibaca tolong. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, hari depan yang penuh harapan. Ini sudah pegang ya. Yakinlah. Kalau sudah saat ini menghadapi masalah, persoalan, kekurangan, yakin Tuhan engkau merancangkan saya ada masa depan yang penuh harapan. Sudah menghadapi penyakit, ya sakit penyakit, sudah katakan bahwa saya dirancang oleh Tuhan. Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara? Haleluya. Jadi jangan pesimis. Tapi pikiran kita isi. Kita optimis. Menghadapi tahun baru optimis. Pasti Tuhan akan menolong. Pekerjaan-pekerjaan kita. Rumah tangga kita. Kesehatan kita. Sukacita kita. Ada masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Puji Tuhan, bagaimana pada saat kita teruji, bagaimana pada saat kita menderita, pencobaan-pencobaan datang. Ya, kita harus kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Memang akan membawa duka cita, tapi sesungguhnya pencobaan kita akan membawa, mendatangkan pertolongan Tuhan. Ya, kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Ya. Bergembiralah akan hal itu. Pada saat kita dicobai, pada saat kita menderita, jangan sudah bersedih, putus asa. Tapi kata firman Tuhan, gembiralah akan hal itu. Ya, terus. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh Sekarang berbagai. ini pencobaan-pencobaan yang kau alami, tidak mungkinlah pencobaan seperti Ayub tadi tidak berduka cita ya, tidak sedih. Ya, dia mengalami kesedihan begitu mendalam. Untung punya Tuhan jadi dia tidak
putus asa dan tidak wis bunuh diri saja. Enggak, saudara. Ya, tetap menghadapi itu walaupun seketika berduka cita, berbagai-bagai pencobaan, ya terus, oleh berbagai-bagai pencobaan. ya, Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu ya untuk membuktikan kemurnian imanmu. yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang Ya, fana, puji Tuhan. Terus, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. ya, jadi saudara, bahwa pada saat kita menghadapi derita, pencobaan yang kita alami, kita harus bergembira. Kata firman Tuhan, bergembira, berbahagia. Bahkan bukan saja gembira, tapi bahagia. Ya, itu bisa dibaca Yakobus pasal 1 ayat 2. Nanti kita kembali kepada Petrus ini ya. Baca Yakobus dulu. pasal 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Kebahagiaan. Jadi pada saat sudah menghadapi itu, ya sudahlah, tetap bersuka cita. Anggaplah satu kebahagiaan. Terus, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah satu kebahagiaan. Sudah bisa enggak kira-kira saya? Kalau bersama Tuhan bisa lah, sudah bersuka cita aja. Enggak selamanya. Ada hanya sedikit waktu kita mengalami lembah penderitaan, lembah kesusahan. Ya. Terus ayat 12. Ya. Tetap pasal 1 ayat 12. Ya, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Ya. Dia. jadi bergembira saja, bersuka cita saja, berbahagia, ya saudara. Dan dibutuhkan pada saat kita menghadapi masalah penderitaan, kata firman Tuhan, tahan, tetap setia, tahan uji. Nanti kita akan muncul seperti emas. Kalau tahan uji kita akan menerima kemuliaan mahkota dari Tuhan. Kita akan nanti menerima ya hidup ini ya akan seperti emas. Tuhan akan memuji. Tuhan akan bergembira sukacita melihat yang tetap setia, bertahan. Kembali kepada Petrus tadi, saudara. Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 tadi. Ya, 1 Petrus 1 ayat 7. Ya. Maksud semuanya itu Maksud semua itu penderitaan yang kita alami sekarang ini, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Tuhan ingin membuktikan kita ini murni enggak imannya. yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, Kata firman Tuhan lebih jauh nilainya daripada emas yang diuji kemurniannya dengan api. yang diuji. Ya, kalau emas diuji dengan api, kehidupan saudara juga diuji dengan api pencobaan, api penderitaan. Ya, supaya apa nanti keluar? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian Nanti Tuhan akan memuji saudara. Ya, dan kemuliaan imannya itu Tuhan menghargai. Sudah, sehingga Tuhan puji benar. Ini Kristen yang betul-betul. Sudah lewat penderitaan seperti Ayub. Sudah, makanya Ayub ditulis dalam kitab Ayub ini. Untuk menunjukkan kepada saudara-saudaranya, kepada kita sekarang ini. Bahwa Ayub ini sudah melewati penderitaan ya yang begitu dahsyat dan dia
bisa teruji, lulus menjadi emas yang murni. Puji Tuhan, saudara, akan memperoleh puji-pujian, dan kemuliaan kemuliaan, dan kehormatan kehormatan. pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, saudara ya. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan lihat, wah kamu memang betul menang. Ya, karena kamu sudah keluar dari penderitaan. Karena Kristus, karena pelayanannya, karena pengorbanannya. Dan kau patut mendapat pujian, kehormatan, dan apalagi kemuliaan. Puji Tuhan. Saudara ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan, yang terpuji, orang yang ya penuh bisa dihormati karena memang kita menjadi Kristen, bukan Kristen gampangan. Kristen-kristenan yang hanya kena sedikit masalah sudah lemes, sedikit persoalan sudah undur dari Tuhan, sudah jauh dari Tuhan. Tapi tadi dikatakan penderitaan itu akan menguji kita menjadi Kristen yang yakin, yang percaya, keyakinannya seperti emas yang murni. Saudaraku, puji Tuhan. Dan saudara perlu ketahui, kalau saudara saat ini dicobai atau dalam penderitaan, pasti bukan saja Tuhan merancangkan ya masa depan yang penuh harapan, pasti juga Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. 1 Petrus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Iya, pencobaan, penderitaan yang kamu alami sekarang ini ya. Pencobaan biasa. Nggak usah katakan itu luar biasa. Biasanya kalau aku mengalami pencobaan yang luar biasa. Waduh, digede-gede. Padahal Tuhan itu lebih luar biasa. Pencobaan kita biasa saja. Amin. Karena Tuhan harus mengalami penderitaan. Ya supaya nanti kita teruji seperti emas yang murni tadi. Jadi pencobaan itu biasa saja. Terus? Manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, saya yakin saudara diuji oleh Tuhan, Tuhan tidak akan melebihi. Tuhan itu begitu cinta. Ya enggak mungkin. Ya, siapa ini? Serafim. Ya disuruh sama bapaknya, ayo angkatan ini, Pim. Ya, enggak saudara. Tapi diutus apa? Suruh buat sampah saudara. Sampah ya ompolnya sendiri. Tapi begitu dia buat sampahnya sendiri, ompolnya sendiri, ya begitu ditaruh, wah kita tepuk tangan, tepuk tangan. Waduh, sudah begitu kecil sudah tahu buat sampahnya, kotorannya sendiri. Ya, pempesnya, pempesnya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara apa kaitannya dengan ini? Saya lupa. Saudara, kaitannya dengan ini, dengan kita bisa lulus dalam ujian, ya pencobaan tidak melebihi dari kekuatan kita. Ya, jadi kita ada pencobaan, ada penderitaan, katakan Tuhan beri kekuatan. Amin. Untuk saya bisa jalani, pasti bisa kuat. Pasti bisa menjalani. Sebab Tuhan begitu mengasihi saudara dan tidak akan memberikan beban yang lebih dari kekuatan kita. Kelihatannya sudah mayat-mayat. Ya. Tapi sebenarnya Tuhan tahu kekuatan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, itulah Tuhan yang baik.
Teruskan sampai di mana tadi? Sebab Allah, Sebab Allah setia. ya sebab Allah setia. Terus Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. iya, Allah itu setia. Kau tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Allah itu setia, Allah itu baik. Ya. Terus, Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. waktu engkau menderita, engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga engkau dapat menanggungnya, engkau dapat mengatasinya. Katakan kalau sudah saat ini dalam berat yang menindis hidup saudara. Tuhan, saya tahu Engkau Allah yang setia, Engkau akan pasti memberikan jalan keluar bagi saya. Saya tidak selamanya saya menderita, tidak selamanya saya termeyek-meyek. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kau akan sanggup menanggungnya. Puji Tuhan. Itulah Allah kita yang kita sembah. Sebab itu tadi dikaitkan dengan bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang baik untuk kita. Tidak akan membiarkan kita ya mengalami ya sesuatu yang kita tidak bisa menanggungnya. Dan Tuhan merancangkan yang baik. Bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Ya. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Tuhan menguji kita, memberikan derita, memberikan cobaan-cobaan yang kita alami. Yang pertama, yang tadi sudah saya katakan, Tuhan ingin membuktikan pengikutan kita, pelayanan kita, pengorbanan kita. Ya. Sudah. Apakah kita bisa terlihat murni atau tidak? Sudah mau menderita karena ibadah. Sudah mau menderita karena melayani. Sudah menderita karena mau berkorban. Berkorban itu satu penderitaan sudah. Sudah tidak ada tapi sudah mau melaksanakan firman Tuhan. Ya. Sudah mau lakukan. Pertama apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ibadah dan kita juga disertakan dengan pengorbanan. Seperti setiap bulan kita lakukan. Ada korban tatangan, ada korban perpuluhan. Itu satu penderitaan, saudara. Ya. Tapi saya percaya kalau sudah melakukannya, sudah akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya, akan dimuliakan. Mari saudara kita dalam ibadah itu merupakan ibadah yang komplit. Dalam pujian, dalam penyembahan kita lakukan. Ya, sebab itu saya harapkan ibadah itu jangan sampai sudah lambat-lambat sehingga sudah habis pujian, sudah habis penyembahan, sudah baru datang dengar firman Tuhan saja. Sudah. Ya, ini penderitaan. Biasanya mungkin bangun seenaknya, tapi hari Minggu kita bangun lebih pagi. Kita mandi lebih pagi. Ini satu penderitaan, tapi kita mau bayar itu. Karena kita tahu di balik itu ada kemuliaan dari Tuhan. Amin, saudara. Ya, dalam ibadah kita ada kemuliaan Tuhan. Dalam pengorbanan kita, pelayanan kita, penderitaan. Ya, saudara. Puji Tuhan. Jadi yang pertama ingin membuktikan kemurnian iman kita. Maka kita akan timbul seperti emas. Sehingga kita akan mendapatkan pujian dari Tuhan, kemuliaan, kehormatan. Apabila dia datang kali yang kedua. Yang kedua, saudara, penderitaan seolah terjadi. Di dalamnya saudara supaya bisa mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ya. Roma 8 ayat 28. 28. Kita tahu sekarang Ya. bahwa Allah turut bekerja Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu Ya, dalam segala sesuatu itu yang baik, penderitaan atau tidak bagus ya, dalam sesuatu yang biasa-biasa atau dalam keadaan zona nyaman ataupun penderitaan ya yang tidak baik ya akan mendatangkan untuk segala sesuatu mendatangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. iya bagi orang yang mengasihi Tuhan segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara ingin melihat hal yang baik, saudara siap. Tuhan, apapun yang saya alami, lewati. Penderitaan ya oke. Ya, berkat ya oke. Amin, saudara. Jangan hanya berkatnya saja. Tapi di saat saudara menghadapi penderitaan juga tetap oke Tuhan, saya harus lewati ini. Tetap bergembira, bersukacita, tahan uji, ya, nanti keluar seperti emas. Allah turut bekerja untuk mendatangkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apa segala sesuatunya, yang baik maupun yang tidak baik. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, terus? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, tadi sudah dikatakan Tuhan merancangkan rencana yang Allah kepada kita ini, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Sekarang sudah itu baik bagi orang yang mengasihi Dia, itu baik bagi orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Saudara masuk dalam rencananya Tuhan. Amin. Rencana keselamatan, rencana damai sejahtera, rencana pertolongan Tuhan, rencana kebahagiaan dari Tuhan. Ya, mari kita masuklah dalam rencananya. Mungkin sekarang untuk menuju rencana keselamatan dari Tuhan ya harus melewati tadi penderitaan, pencobaan. Sudah, tahan saja. Puji Tuhan. Ya, saudara kita akan melihat bagaimana bukan saja Ayub, ya, tapi contoh yang lain seperti Yusuf. Yusuf anak Yakub, saudara Yusuf ada 12 ya, laki-laki. Jadi dengan Yusuf 12, tapi ada satu perempuannya namanya Dina. Ya. Yusuf ini dikatakan firman Tuhan, dia seorang anak yang dilahirkan pada masa bapaknya sudah tua. Ya, memang Yusuf anak yang ke-11. Yang terakhir Benyamin. Saudara. Tetapi kata firman Tuhan, Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya. Saudara, sangat dikasihi bapaknya dan dia diberi pakaian yang indah, jubah yang maha indah kata firman Tuhan. Tetapi di balik kasih dari bapaknya, rupanya saudara-saudaranya yang ke-11 dia iri hati. Saudara, ya, Yusuf diireni, iri hati. Saudara jangan suka iri. Yusuf diireni karena dia dicintai bapaknya. Saudara, dia dikasihi tapi dia dibenci. Dikasihi bapaknya tapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Enak mana saudara? Dikasih saudara-saudaranya tapi dibenci bapak di surga. Halo? Ya, kalau disuruh pilih 2 di antara 1 ini. Dicintai bapaknya atau dibenci saudara-saudaranya. Ya. Kalau dibenci saudaranya Tuhan tidak cinta. Kalau dicintai bapak saudaranya tidak cinta. Itulah Yusuf. Ya.
Saudara, bukan saja dibenci, Alkitab mengatakan dia dibenci, makin dibenci, ya, atau dia dibenci lebih dibenci atau semakin dibenci. Jadi waduh, si Yusuf ini tadinya dibenci saudaranya karena pakai pakaian yang maha indah. Tetapi saudaranya semakin lebih membenci karena Yusuf ini suka mimpi dan mimpinya aneh bagi mereka. Karena satu hari mimpinya Yusuf itu diciptakan, dia sedang mengumpulkan berkas-berkasnya, ya berkas itu gandum. Nggak tahu satu saat berkasnya dia itu berdiri, saudara. Dia berdiri berkasnya. Lah berkas-berkasnya saudara-saudaranya, ya ada 11, semua sujud tunduk kepada dia, saudara. Kepada berkasnya Yusuf. Udah jadi tambah benci. Wah, mosok aku harus menyembah sama kamu. Wah, tambah benci. Tapi Yusuf dengan polosnya, dia cerita lagi mimpi yang kedua. Mimpinya kali ini bukan saja berkas-berkas, tetapi mimpinya itu bulan dan bintang-bintang serta matahari, semua tunduk kepada dia. Semua menghormati sama dia, semua menyembah dia. Dia ceritakan ada matahari, bulan, saya mimpi, dan bintang-bintang 11. Ya, semua tunduk kepada dia. Wah, bapaknya saya bilang, mosok aku harus nyembah sama kamu. Ya, bapak ibunya saya. Bulan dan bintang serta matahari. Terus 11 bintang-bintang semua tunduk pada dia. Ya, dengan polos, ya memang kisahnya begitu, dia tidak mengada-ada. Ya. Dan ini semakin membuat saudara-saudaranya semakin tambah benci. Ya. Saudara, kalau semakin saudara dibenci sama saudaranya, ya sudahlah, terima saja karena kita anak Tuhan, memang di dunia kita dibenci. Amin, saudara. Ya. Loh, Alkitab mengatakan kamu akan dibenci karena namaku. Saudara siap untuk dibenci orang? Asal saudara tidak jelai. Kalau saudara menjelai memang ya layak kalau dibenci, ya saudara ya. Maksudnya jelai itu apa ya? Orang yang tidak bisa menempatkan diri gitu loh. Makanya dibenci kanan kiri. Ngerti ya? Tapi orang yang bisa menempatkan diri, ini sebenarnya Yusuf bisa menempatkan diri. Tapi memang ya sudah ditentukan dia harus dibenci. Saudara, sebagai orang Kristen harus berdiri tengah-tengah dunia ini menjadi berkat, menjadi menyukakan banyak orang. Tapi kalau sudah dibenci karena nama Tuhan, dibenci karena Kristen, dibenci karena firman Tuhan, dibenci karena sudah menyaksikan tentang Tuhan. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Saya begitu percaya Tuhan, pertama kali itu semua teman-teman saya membenci. Ya, tadinya baik, semua membenci saya. Dan saya selalu di mana saja di lokne itu apa istilahnya? Dikata-katain ya. Dikatain, oh Kristen kalenguyah. Bukan saja di kampung, tapi juga di sekolah. Ya, di sekolah karena saya Kristen sendirian, saudara. Ya, dibenci, saudara. Ya, untungnya yaitu saya dapat nasihat dari gembala saya. Kalau kamu jadi orang Kristen, memang akan dibenci oleh dunia.
Ya, sebab kamu bukan dari dunia, tapi kamu datang dari atas. Dari Tuhan, dari surga. Sudah kalau sudah dibenci sama sekitarnya, teman-temannya, ya, bahkan mungkin sama-sama Kristen membenci saudara, mestinya enggak boleh sama-sama Kristen, harus lebih cinta, sayang. Tapi karena mungkin sudah hidup dalam kebenaran, ya, tapi yang lain membenci, enggak apa-apa. Sebab sebentar lagi kita akan terima kemuliaannya. Amin, saudara. Kemuliaan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini Yusuf. Yusuf dibenci. Lebih dibenci. Makin dibenci. Ya, saudara. Jadi sudah kenemenan. Jadi sampai akhirnya satu saat saudara-saudaranya sedang menggembalakan domba di Datan, di Sikem, ya, menggembalakan domba di Sikem, ya, enggak pulang-pulang. Ayahnya ngutus, coba Yusuf, kamu lihat saudara-saudaramu, apa selamat atau tidak, dalam keadaan kacau atau kekurangan. Ya. Yusuf sebagai anak yang taat, dia tidak berkata, tidak Pak, saya sedang dibenci. Enggak. Tapi dia dengan tekun, dia lakukan apa yang jadi perintahnya bapaknya. Luar biasa. Ya. Dia pergi. Ya. Coba dibaca ayat 13. Pasalnya yang ke-37. 7 ayat yang ke-13. Ya. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Israel itu Yakub, ya, berkata kepada Yusuf anaknya, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? ya, saudaramu sedang menggembalakan kambing domba di Sikem, ya, terus. Marilah engkau kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf, ya Bapa. Wah, ini anak luar biasa, saudara, ya. Disuruh tidak bantah-bantah, tidak membantah. Tapi dia hanya bilang, ya Bapak. Waduh. Anak-anak, remaja-remaja, cobalah belajar seperti Yusuf. Disuruh orang tua jangan bantah. Tapi dia berkata, ya Bapak. Ya. Ulang lagi coba. Waduh, saya senang ayat ini. Israel, bapaknya, berkata kepada anaknya Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Ya, menggembalakan kambing domba dekat Sikem. Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Aku suruh engkau kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Sahut Bapa. anaknya, ya Bapa. Jadi lihat, ini Yusuf adalah anak yang apa, saudara? Anak yang apa, saudara? Taat. Kalau engkau jadi anak Tuhan, anak-anak secara daging, biarlah engkau menjadi anak yang taat. Jangan berani sama orang tua. Engkau terkutuk kalau berani sama orang tua. Melawan sama orang tua, terkutuk. Hidupmu tidak akan bahagia. Kalau sudah ingin berbahagia sebagai anak dan sampai dewasa menjadi orang yang berbahagia, jadilah anak yang taat. Amin, saudara? Taat. Apalagi berani sama orang tua. Saya setelah mengerti firman Tuhan, saya nangis sama orang tua. Dulu saya suka menyakitkan hati orang tua. Tapi setelah saya dengar firman Tuhan, saya belajar untuk menghormati orang tua. Untuk menghormati, taat pada orang tua. Karena kata firman Tuhan, itu yang akan membuat kita panjang umur dan bahagia. Anak-anak, engkau ingin panjang umur dan bahagia, dengar firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau panjang umur dan bahagia. Sebagai anak-anak Tuhan, hormati ayah dan ibumu. Orang tua dalam Tuhan. Sebagai gembala.
Jangan jadi anak Tuhan. Ya sudah pinter sedikit, sudah diberkati sendiri sedikit, sudah mulai sombong. Ya, tidak mau dengar. Ya, kita lewatkan. Jadi Yusuf ini akhirnya menderita apa? Bukan saja dibenci, tapi Yusuf ya waktu datang mereka sudah kong kali kong. Apa kong kali kong ini? Sudah sepakat. Ya, sudah sepakat mau membunuh Yusuf. Ya, Yusuf akhirnya ditangkap, diikat, dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berair. Tapi ada saudaranya kasih usul, jangan, itu saudara kita sendiri. Ya, masa saudara kita sendiri kita susahkan. Itu Rubin sama Yehuda. Ya. Akhirnya sudah tidak lagi dibuang ke sumur, ditarik kembali, lantas dijual kepada kafilah orang dari sana itu. Mana? Orang-orang Ismail, ya, orang-orang Ismail ke Mesir. Di Mesir sampai dia dijual jadi budak. Ini penderitaan, sudah penderitaan terus. Jadi budak sampai akhirnya difitnah. Sudah ya, bukan saja dibenci, makin dibenci, tapi difitnah, masuk penjara. Tapi pada akhirnya muncullah yang namanya Yusuf ini. Akhirnya dia ditinggikan Tuhan, dipermuliakan. Ternyata dari penjara langsung dia menjadi orang yang kedua dari Mesir setelah Fir'aun. Karena dia dikasih hikmat Tuhan. Sudah jadi ya pada akhirnya dia menjadi raja yang kedua dan bisa menolong teman-temannya, saudara-saudaranya. Sehingga dia pernah berkata begini, engkau telah menyusahkan aku dengan merekayasa aku seperti ini. Tapi Tuhan telah mengubah reka-rekanya kamu itu menjadi apa, saudara? Bukan satu kebetulan, tapi reka-rekanya itu menjadi berkat. Akhirnya dia bisa menolong saudara-saudaranya, bisa memberi makan saudara-saudaranya. Karena di Kanaan mereka kelaparan, tetapi di Mesir penuh kelimpahan. Sudah, saya akan selesaikan saja karena waktunya. Roma pasal 8 ayat 17 sebagai ayat terakhir. Dan sudah saya persilakan berdiri. Roma pasal 8 ayat 17. Ya. Sudah anak, haleluya. Anak-anak apa? Anak-anak Allah, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. saudara adalah ahli waris, diberi kepercayaan Tuhan, pasti kita akan mendapat waris, ahli waris dari Tuhan ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima Ya, janji-janji ahli Allah. waris itu menerima hak janji-janji Allah. Dalam firman Tuhan itu banyak sekali ribuan janji-janji Tuhan. Sudah punya hak terima janji Tuhan. Amin. Ya, terus. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. amin. Puji Tuhan, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah kita tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku.
Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang baik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila ku izinkan sesuatu terjadi. Kalau saat ini diizinkan Tuhan menderita, ku percaya mengalami banyak cobaan, untuk kebaikanku. mungkin dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam fisikmu, memulihkan hidupku. segala yang diizinkan Tuhan, waktu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu Gembala, saya persilakan melanjutkan. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Mendidik kami. Memperbaharui kepercayaan kami. Yang sudah mulai rapuh. Mungkin ada yang sudah mulai pudar. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami. Di saat-saat yang penuh dengan kesulitan hari-hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali. Kami disadarkan kembali. Pencobaan-pencobaan yang kami alami. Penderitaan-penderitaan yang kami alami dalam hari-hari ini. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Lewat contoh-contoh dalam kitab suci. Seperti Ayub, seperti Yusuf. Mereka semua adalah tokoh-tokoh kitab suci. Yang kami teladani juga di hari-hari ini Tuhan. Apapun yang menimpa hidup ini. Kami tetap percaya. Kami mempunyai Allah yang hidup. Allah yang sanggup membuka jalan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tidak melebihi dari kekuatan kami pada saat kami dicobai. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mampukan umat-Mu, teguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang putus asa. Tidak ada yang kecewa pada saat kami tercobai atau teruji. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap memandang kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan kami tetap setia dalam segala apapun juga keadaan kami ini ya Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu dari sekolah minggu remaja, kaum muda-mudi, ibu bapak profesional muda. Bahkan usia bahagia, semua dalam kendalinya Tuhan. Mereka semua terpelihara sempurna. Mereka disukakan oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dikuatkan oleh Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada hari-hari ini Tuhan. Baik yang ada di luar kota ataupun di dalam kota. Yang di gereja El Shaddai ini ataupun yang beribadah di rumah masing-masing. Tetap dalam suasana kendalinya Tuhan. Tetap dalam perhatiannya Tuhan. Tetap dalam pemeliharaannya Tuhan. Dan kami akan bertekun sampai kapanpun. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Bertahan apapun yang terjadi. Kami tidak menyangkal Tuhan. Kami tidak undur daripada Tuhan. Tetapi kami tetap percaya dan mengiring Tuhan. Melakukan ketetapan firman Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah bercerita dalam pelayanan untuk memberitakan kebenaran firman. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Jemaat Tuhan terpelihara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beralaskan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya walaupun kita, andai kata saat-saat ini kita menghadapi pencobaan dan hidup kita diuji. Kita percaya rencananya tidak pernah berubah buat kita dan rancangannya itu penuh dengan damai sejahtera. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya undang setelah memberikan persembahan, kita tetap bangkit berdiri, kita pujikan kembali pujian Curahkan Berkat-Mu. Berbahagialah orang yang
yang setia padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang setia padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, dan hari ini kami mau doa bersahabat buat negara-negara kita. Yang sampai hari ini Tuhan masih banyak ramalan-ramalan tentang Indonesia Tuhan. Ramalan-ramalan yang membuat kita ketakutan. Namun kami percaya semua ramalan-ramalan yang disampaikan oleh juru ramal itu akan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap bersatu. Bahkan Jokowi presiden kita dan menteri-menterinya serta jajarannya tetap kuat untuk mempertahankan Indonesia tetap jaya dan makmur. Indonesia akan bersih, terutama dari corona. Indonesia akan bangkit kembali Tuhan. Ya Tuhan. Semuanya akan menjadikan aman, Ya, dan kami percaya semua yang disampaikan oleh juru ramal akan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua tidak akan terjadi. Kami semua dari ibu kota sampai ke provinsi-provinsi, bahkan di daerah kami, tempatnya khususnya di tempat ini, semua akan menjadi aman, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati umat-Mu saat ini, dan kami akan tetap setia kepada Tuhan. Sukacita apapun yang kami alami, sebab kami tahu selalu ada jalan keluarnya dan Tuhan menolong kami. Bahkan kami akan muncul seperti emas yang murni. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong yang di rumah-rumah maupun yang hadir, kalau saja yang di rumah-rumah ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Sehatkan umat-Mu Tuhan. Dan kami tidak takut dengan apapun yang terjadi hari-hari ini. Memang di luar banyak kabar-kabar yang menakutkan, tapi kami punya Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang berjanji, janjinya iya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta pada kami ya Tuhan. Engkau selalu menepati janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah untuk sementara waktu. Tapi Tuhan menyertai kami sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tadahkan tangan di hadapan Tuhan dengan yakin, dengan percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa
dalam kasih sayangnya Sang Putra yang sudah mengasihi kami, rela mati di atas kayu salib, apalagi akan memberkati kami segala kebutuhan-kebutuhan kami. Kalau saja nyawa sudah diberikan, Engkau juga akan memberikan semua yang kami perlukan Tuhan, umat-Mu, yang sesuai dengan apa kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan menyertai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kata haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Engkau memberkati aku dan melindungi dan daripada daerahku, dan kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.